Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Denny dari Eksplorasi Archipelago. Apa kabarnya nih? Semoga selalu sehat dan selalu dilimpahkan rezekinya ya. Amin. Kalau biasanya perjalanan dari Banjarmasin ke Kandangan selalu lewat Jalan Ayani atau Hasan Basri Kayu Tangi, kali ini kita coba jalur alternatif baru lewat Jalan Gubernur Syarkawi. Jalur ini katanya punya pemandangan yang lebih asri, sepi, dan adem. Tapi apakah benar lebih nyaman? Atau justru ada kejutan yang menunggu di depan? Yuk kita jelajahi langsung perjalanan ini. Biar kita tahu sama-sama kondisi jalan alternatif Banjarmasin Kandangan lewat jalur ini. Kalau dari tracking GPS-nya Google Maps, kalau lewat jalur utama yaitu Jalan Ahmad Yani, jarak tempuh dari Banjarmasin menuju Kandangan sekitar 133 km dengan kondisi jalan nasional yang cukup mulus dan padat kendaraan besar pastinya. Waktu perjalanan rata-rata bisa mencapai 3 hingga 3,5 jam. Buat yang berdomisili di dalam kota Banjarmasin, khususnya di kawasan Kayu Tangi, ada jalur yang lebih singkat menuju Kandangan. Daripada harus keluar kota dulu lewat Jalan Ayani, kita bisa ambil langsung masuk lewat Jalan Hasan Basri. Dengan jalur ini, jarak perjalanan bisa lebih pendek sekitar 9 km. Sehingga total jarak dari Banjarmasin ke Kandangan hanya sekitar 123 km aja. Selain lebih hemat jarak, jalur ini juga lebih praktis karena tidak perlu memutar keluar kota. Jujur li, trek alternatif yang saya ambil kali ini ternyata lebih jauh sekitar 7,7 km dibandingkan jalur utama lewat Ayani. Tapi jangan salah, meski lebih panjang, jalur ini justru terasa lebih cepat karena lalu lintasnya tidak terlalu padat. Selain itu, perjalanan juga lebih tenang dengan pemandangan sekitar yang jauh lebih asri dan nyaman dibandingkan jalur utama yang ramai dan penuh kendaraan besar. Jadi, meskipun jaraknya sedikit lebih panjang, buat saya jalur ini tetap jadi pilihan menarik untuk road trip Banjarmasin Kandangan. Jalan Gubernur Syarkawi atau biasa yang kita sebut Lingkar Utara Banjarmasin ini memiliki panjang 27 km melintasi sebagian wilayah 3 kabupaten kota Kalimantan Selatan sekaligus, yakni Banjarbaru, Kabupaten Banjar, dan Batola. Sepanjang perjalanan, jalur alternatif ini benar-benar bikin mata adem. Kanan kiri terbentang hamparan sawah hijau yang luas, bikin suasana perjalanan lebih santai dan rileks pastinya. Rasanya kayak road trip ala pedesaan, tenang, jauh dari hiruk pikuk jalan besar, dan pastinya jadi pengalaman yang beda dibandingkan lewat jalur utama. Nah, dari jembatan Lok Baintan ini, akses menuju Pasar Terapung Lok Baintan jadi lebih dekat dan gampang. Pasar Terapung ini terkenal sebagai salah satu ikon wisata di Kalimantan Selatan, di mana para pedagang berjualan langsung di atas perahu di Sungai Martapura. Kalau berangkat pagi-pagi, kita bisa mampir sebentar untuk melihat aktivitas pasar tradisional yang unik ini, sebelum melanjutkan perjalanan ke Kandangan. Jadi selain lebih tenang dan asri, jalur alternatif ini juga membuka kesempatan buat singgah ke salah satu destinasi wisata khas Banjar.
Selain suasana yang lebih tenang, jalur Gubernur Syarkawi juga terkenal cukup aman untuk dilewati. Sepanjang perjalanan, kita bisa menemukan SPBU yang jumlahnya lumayan banyak, jadi nggak perlu khawatir soal bahan bakar. Itulah kenapa banyak orang memilih jalur ini sebagai alternatif, terutama buat perjalanan jauh seperti menuju Kandangan atau bahkan ke daerah Banua 6. Meski ada beberapa titik jalan yang mulai rusak secara keseluruhan, jalur ini tetap jadi pilihan menarik karena fasilitasnya cukup mendukung. Kalau melewati simpang 4 Handil Bakti, siap-siap ya, karena simpangan ini terkenal macet parah, terutama di jam kerja pagi dan sore. Banyak kendaraan dari arah Banjarmasin, Barito Kuala, dan jalur lintas lainnya ketemu di sini. Jadi wajar kalau sering padat. Kalau lagi apes, kena macet. Bisa habis waktu cukup lama hanya untuk melewati simpangan ini. Tapi kali ini kita cukup beruntung. Kondisi jalan justru lancar jaya tanpa hambatan. Rasanya lega banget bisa lewat simpang ini tanpa harus terjebak macet yang biasanya bikin perjalanan jadi molor. Jalan Banjarmasin Marabahan ini punya suasana yang cukup berbeda. Jalannya relatif lurus, jadi enak banget buat santai di belakang kemudi. Sepanjang jalan ini kita disuguhi pemandangan khas daerah pesisir sungai dan lahan pertanian. Kadang ada deretan rumah-rumah warga, kadang juga terbentang lahan hijau yang bikin perjalanan nggak terasa monoton. Lalu lintas di jalur ini pun juga nggak sepadat jalur utama ke arah Kandangan. Jadi perjalanan terasa lebih tenang. Jalur ini enak banget dilewati. Hampir sepanjang jalan kondisi aspalnya mulus dan lebar, bikin perjalanan terasa nyaman. Di beberapa titik kita bisa melihat aktivitas pengerukan sungai. Biasanya ada alat berat yang lagi bekerja. Selain menjaga aliran sungai tetap lancar, pemandangan ini juga jadi warna tersendiri di sepanjang perjalanan. Setelah belok kanan, kita masuk ke Jalan Haji Muhammad Yunus. Di sini kondisi jalannya mulai agak mengecil, bahkan di beberapa titik ada jalan rusak yang harus kita waspadai. Selain itu, di jalur ini juga tidak ada SPBU, jadi pastikan kendaraan sudah terisi penuh sebelum lewat sini. Meski begitu, suasana perkampungan dan pemandangan sekitar tetap bikin perjalanan terasa menarik. Yeay, akhirnya kita sampai di Tugu Bundaran Rumpiang atau yang biasa juga disebut Bundaran Cahaya Baru. Kalau kita belok ke kiri, itu arah menuju kota Marabahan, melewati jembatan Rumpiang yang terkenal keren dan jadi ikon daerah ini. Tapi kali ini kita pilih untuk lurus, yaitu menuju Margasari lewat Jalan Atak Imransyah. Perjalanan masih berlanjut, dan pastinya bakal ada suasana baru yang kita temui di jalur ini.
Sebelum lanjut perjalanan, kita mampir dulu ke salah satu warung makan langganan ya. Kalau udah mampir 3 kali, boleh dibilang langganan nggak ya? Di sini tersedia berbagai makanan khas Banjar. Favorit saya tentu aja udang goreng dan mandai, yang rasanya selalu bikin kangen setiap kali lewat jalur ini. Pas banget buat isi tenaga sebelum melanjutkan road trip ke Margasari. Hati-hati ya kalau melewati jembatan layang batik, soalnya kontur aspalnya bergelombang dan itu bisa jadi potensi penyebab kecelakaan kalau kita nggak waspada. Untungnya perut udah terisi dengan mandai tadi, jadi lebih fokus bawa kendaraan. Ngomong-ngomong, di sini ada yang tahu apa itu mandai? Atau malah ada yang belum pernah coba? Tulis di kolom komentar ya, biar kita bisa sharing pengalaman kuliner khas Banjar. Hati-hati juga ya waktu melewati salah satu jembatan di jalur ini. Kondisinya hampir sama dengan Mandai tadi. Kenapa Mandai? Maksudnya sama dengan jembatan layang batik tadi. Aspalnya agak bergelombang, jadi harus ekstra waspada biar aman. Ada yang tahu nggak nama jembatan ini? Dan kenapa ya bisa sampai kayak gini kondisinya? Tulis pendapatnya dong di kolom komentar. Siapa tahu ada yang lebih paham soal konstruksi jalan di sini. Parah banget kondisi beberapa jembatan yang kita lewati barusan. Aspalnya bergelombang dan ada bagian yang terasa nggak rata, bikin kendaraan gampang oleng kalau kita nggak hati-hati. Makanya pas melintas di jembatan-jembatan seperti ini, kita harus benar-benar ekstra waspada. Kurangi kecepatan, jaga jarak aman, dan fokus penuh supaya perjalanan tetap selamat sampai tujuan. Kalau kita perhatikan, di kiri kanan jalan ini nggak ada penerangan sama sekali. Itu artinya kalau malam hari bakal gelap total dan kondisinya jelas sangat membahayakan pengendara. Apalagi ditambah kondisi jembatan tadi yang sudah bergelombang dan rusak. Makin banyak potensi kecelakaannya. Ayolah, semoga pemerintah daerah setempat bisa lebih peduli dengan kondisi jalan ini. Kita sebagai masyarakat juga bayar pajak kok, jadi wajar kalau mengharapkan jalan yang aman. Jangan tunggu ada korban dulu baru bertindak. Uniknya, meskipun banyak truk besar pengangkut batu bara yang lalu lalang melewati jalan hauling di sekitar sini, kondisi jalan ini justru nggak terlalu berdebu parah. Beda banget kalau dibandingkan dengan jalur di tanah bumbu yang terkenal berdebu tebal. Entah apa yang membedakan, tapi kondisi di jalur ini jelas lebih nyaman buat pengguna jalan. Untuk urusan BBM, bisa dibilang jalur ini belum ada SPBU, yang ada hanya beberapa pertasop, tapi itu pun kebanyakan tutup. Tenang aja, masih ada beberapa penjual eceran di pinggir jalan, jadi kendaraan tetap bisa jalan terus meski agak terbatas pilihannya.
Jembatan-jembatan di daerah sini bukan hanya untuk melintasi sungai, tapi juga ada yang melintasi jalan hauling batubara. Karena lokasinya memang dekat dengan sungai besar, wajar kalau banyak ditemukan jeti atau pelabuhan batubara di sekitar jalur ini. Aktivitas hauling dan keberadaan jeti ini jadi pemandangan khas di perjalanan ini, sekaligus mengingatkan kalau daerah ini memang salah satu jalur penting untuk distribusi hasil tambang batubara. Sekarang kita sudah memasuki daerah Baringin. Di sini sebenarnya ada peninggalan bersejarah, yaitu situs Candi Laras, salah satu bukti kejayaan masa lalu di Kalimantan Selatan. Tapi sayangnya jalur menuju ke situs ini lagi dialihkan, jadi kita nggak bisa mampir dan harus terus melanjutkan perjalanan. Jalan pengalihannya pun kondisinya lumayan menantang karena sebagian melewati jalan rusak yang cukup mengganggu kenyamanan berkendara. Meskipun begitu, daerah ini tetap menarik karena menyimpan cerita sejarah yang sayang banget kalau dilewatkan. Baby, why you call me? Do you feel alone? I know that you
Sekarang kita melintas di Marampiau Hilir, salah satu desa tertua di Kabupaten Tapin. Desa ini punya keterkaitan erat dengan Kerajaan Negara Dipa, salah satu kerajaan bersejarah yang pernah berjaya di Kalimantan Selatan. Jadi meskipun kita cuma lewat, sebenarnya daerah ini menyimpan banyak cerita lama yang menarik. Bayangin aja, jalanan yang kita lintasi sekarang mungkin dulunya juga jadi jalur penting di masa kerajaan dulu. I'm here, come when you want. You know, always pray for you little boy. I know, yeah. I know that you miss me. I know that you miss me. Lewat jalan ini rasanya deja vu karena suasananya mengingatkan waktu melintas di daerah Teluk Selong. Memang jalur ini mirip dengan jalan alternatif dari Sungai Tabuk menuju Martapura. Jalannya relatif sepi plus vibe pedesaan Banjar yang khas banget. Buat yang suka perjalanan santai, jalur seperti ini selalu bikin betah meskipun jalannya nggak mulus. Sekarang kita sudah sampai di daerah Pabaungan, desa yang terkenal sebagai sentra pengrajin anyaman purun. Kalau lewat sini, biasanya bisa lihat warga membuat tikar, tas, atau berbagai kerajinan khas dari purun yang jadi kebanggaan lokal. Oh iya, dari tadi sepanjang perjalanan kita belum ketemu SPBU sama sekali. Jadi buat teman-teman yang pakai BBM diesel, pastikan tangki dalam kondisi full sebelum berangkat ya. Karena di jalur ini hampir nggak kelihatan penjual Dexlite. Kalau bensin biasanya sih masih ada eceran, tapi untuk solar atau Dexlite jelas lebih susah dicari. Sekarang kita sudah di jembatan Muara Muning. Kalau belok kanan, jalan ini menuju ke Margasari, Rantau. Sementara kalau belok ke kiri, bisa lanjut ke Kandangan.
Dan FYI, total jarak perjalanan dari gerbang Banjarmasin kilometer 6 sampai titik ini sudah sekitar 125,4 kilometer. Lumayan juga ya, tapi karena lewat jalur alternatif, perjalanan rasanya lebih tenang dan pemandangan pun lebih menyegarkan dibandingkan jalur utama. Akhirnya ada Pertasop yang buka. Kabar indah banget nih. Apalagi setelah dari tadi kita nyaris nggak nemu tempat isi BBM. Rasanya lega, sama kayak suasana di sekitar sini yang penuh dengan pemandangan asri. Benar-benar bikin hati adem dan perjalanan jadi lebih tenang.
Backsoundnya pas habis langsung ketemu jalan rusak begini. Setelah pertasop tadi pun jalannya lumayan banyak yang rusak. Jadi agak keganggu kalau mau menikmati pemandangan. Tapi kalau diperhatiin, lahan di sekitar sini kayaknya lahan gambut ya. Kalau musim kemarau, kira-kira aman nggak ya dari kebakaran hutan? Dan selain itu, area seperti ini biasanya jadi spot favorit buat para pemancing karena banyak saluran air yang alami.
Di daerah Wasah, kita melewati sebuah bangunan bersejarah, yaitu Masjid Aswada. Masjid ini termasuk salah satu masjid tua yang punya nilai sejarah penting bagi masyarakat sekitar. Arsitekturnya sederhana, tapi penuh makna, menjadi saksi perjalanan panjang kehidupan religius di daerah ini. Setiap melewati tempat seperti ini, rasanya kita diingatkan kalau perjalanan bukan cuma soal jarak, tapi juga tentang jejak sejarah dan budaya yang kita temui di sepanjang jalan. You know that I'm here, I'm here. Come when you want. You know I always pray for your little boy. I know, yeah. I know that you miss me. I know that you miss me. I know. I know that you miss me. I know that you miss me. I know that. Jadi itulah perjalanan kita hari ini lewat jalur alternatif dari Banjarmasin menuju Kandangan. Kalau dihitung jalur ini memang sedikit lebih jauh dibanding lewat jalan utama Ayani. Tapi suasana yang kita dapat sepanjang perjalanan benar-benar berbeda. Mulai dari hamparan sawah yang bikin mata adem, ketenangan jalan yang gak terlalu padat, sampai bisa melihat langsung kehidupan masyarakat di desa-desa tua yang syarat sejarah, kayak Maram Piau Hilir dengan kaitannya ke kerajaan negara Dipa, atau Pabaungan dengan anyaman purunnya yang terkenal. Sebuah perjalanan panjang yang walaupun melelahkan tapi penuh cerita dan pengalaman baru. Nah, bagaimana menurut kalian? Lebih suka lewat jalur utama Ayani yang padat tapi lebih pendek, atau pilih jalur alternatif ini yang lebih jauh tapi lebih tenang dan menyenangkan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah ikut menemani perjalanan kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe channel Eksplorasi Archipelago biar nggak ketinggalan video road trip dan eksplorasi seru berikutnya. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya. Salam jalan-jalan Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.